Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video kali ini merupakan video pembelajaran di mana saya akan membahas mengenai replikasi DNA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Dina Fitria, SPD MSI. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru dengan DNA yang sudah lama. Replikasi dapat melalui 3 model. Model pertama disebut sebagai model konservatif, yaitu 2 rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk 2 rantai DNA baru. Model kedua disebut sebagai model semi-konservatif, yaitu 2 rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama tersebut. Akhirnya, dihasilkan 2 rantai DNA baru yang masing-masing mengandung 1 rantai cetakan molekul DNA lama dan 1 rantai baru hasil sintesis. Model ketiga disebut sebagai model dispersif, yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Selanjutnya, bagaimana proses replikasi DNA? Proses replikasi DNA dimulai pada lokasi yang dapat dikenali oleh protein dan mempunyai susunan tertentu. Suatu enzim yang disebut dengan enzim helikase membentuk heliks ganda induk hingga membentuk replikasi. Setelah heliks terbuka, terbentuk 2 untaian tunggal DNA yang disebut dengan lagging strand dan leading strand, dan single strand binding protein yang menstabilkan heliks. Sebagai pengawalan replika DNA, enzim primase mensintesis primer pada kedua untai tunggal. Sebagai pengawalan replika DNA oleh DNA polimerase. Pemanjangan untaian DNA dilakukan oleh DNA polimerase mengenali 3 aksen OH ujung primer dan menambahkan nukleotida komplemen baru secara terus-menerus pada arah 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya, pada untaian berlawanan, DNA disintesis secara terputus-putus karena primase menambahkan beberapa primer pendek. Sepanjang untaian tersebut dan diperpanjang oleh DNA polimerase dan terbentuk fragmen Okazaki. Kemudian, segmen primer yang digunakan sebagai awalan replika dihapus oleh DNA polimerase
dan menghentikannya dengan nukleotida. Setelah penghapusan selesai, untayan tertinggal masih mengandung celah antara pigmen Okazaki berdekatan. Enzim lipase mengidentifikasi dan menyumbat celah tersebut dengan membuat ikatan fosfor diester antara 5 aksen fosfat dan 3 aksen gugus hidrosil yang berdekatan. Sekian video pembelajaran mengenai replikasi DNA. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.